Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini Pak Imam akan menjelaskan tentang surat undangan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana penggunaan kalimat yang efektif serta penulisan ejaan yang baik. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, maka simak dulu fragmen kecil di video ini. Nah anak-anak, apa yang dimaksud dengan surat undangan? Yang dimaksud surat undangan yaitu surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kehadiran seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Biasanya surat undangan itu menggunakan kalimat efektif dengan maksud agar orang yang menerima undangan itu memahami isinya. Surat undangan itu dibagi menjadi 3, yaitu undangan resmi, setengah resmi, dan pribadi. Yang dimaksud undangan resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, syarat surat undangan resmi itu biasanya memiliki maksud yang jelas, bahasanya mudah dipahami, memiliki format yang lengkap, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, atau kalimat-kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang efektif. Ini adalah salah satu contoh surat undangan resmi. Dalam surat undangan resmi itu ada bagian-bagiannya. Nah, di situ ditulis dari kop surat, tempat tanggal dan pembuatan surat, sampai dengan alamat atau orang yang mengirimnya. Ini adalah jenis surat undangan yang kedua, yaitu undangan setengah resmi yang mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan kepada sebuah organisasi atau instansi tertentu. Contohnya adalah seperti di layar video itu. Ya. Kemudian jenis surat undangan yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Tidak resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan, ditujukan kepada kolega atau sahabat untuk kepentingan pribadi, semisal undangan ulang tahun, undangan tasyakuran, dan seterusnya. Nah, adapun syarat surat undangan tidak resmi itu terdapat nama dan alamat pengirim, terdapat nama dan alamat penerima, hari dan tanggal, waktu, tempat itu ditulis secara jelas dan bahasanya sopan dan menarik. Ya, bahasanya sopan dan menarik. Itu untuk surat undangan tidak resmi. Nah, di bawah ini berilah tanda untuk masing-masing contoh surat undangan, ya. Coba perhatikan surat undangan di bawah ini. Ini adalah termasuk jenis surat apa ini, ya anak-anak? Ya, ini disebut surat undangan tidak resmi. Kalau ini, ya ini disebut surat undangan resmi. Selanjutnya yang kita tayangkan ini disebut surat undangan setengah resmi. Nah, ini ada beberapa kesalahan di dalam penulisan dalam menggunakan tanda baca. Misalnya penulisan
tempat dan tanggal surat. Biasanya itu ada diakhiri dengan tanda titik. Padahal yang benar sesudah tempat dan tanggal tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian penulisan yang salah itu juga biasanya kita jumpai dalam menulis nomor. Biasanya akhir nomor itu seperti ini, nomor 272 garis miring YHT garis miring angka Romawi 4 2020 titik, itu justru salah. Di penulisan yang benar itu tidak menggunakan tanda baca titik. Kemudian kesalahan yang lain yang kita sering jumpai, sesudah perihal surat ada tanda baca titik, misalnya perihal permohonan izin titik, itu justru salah. Yang betul dalam menulis perihal permohonan izin itu tidak perlu tanda baca titik ya. Kemudian kesalahan juga kita sering jumpai dalam penulisan alamat dan tujuan surat undangan. Biasanya ditulis di situ kepada yang terhormat YTH ya, Saudara Kepala Dinas Pendidikan Jalan Prapancaraya nomor 30 Jakarta Selatan titik. Nah, penulisan yang benar itu tidak perlu kepada, jadi YTH titik, atau kalau misalnya diperpanjang menjadi yang terhormat ya, Kepala Dinas Pendidikan Jalan ya, jalannya itu tulis lengkap. Kalau misalnya pakai singkatan menjadi JLN titik ya, Prapancaraya 30 Jakarta Selatan. Nomornya tidak perlu ditulis, jadi Jalan Prapancaraya 30 Jakarta Selatan. Mengapa nomornya itu tidak perlu ditulis? Itu untuk efektivitas. Jadi pertimbangannya adalah untuk efektivitas. Sekali lagi, dalam menulis surat alamat yang dan tujuan itu tidak perlu kata kepada ya. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Jalan Prapanca Raya 30 Jakarta Selatan tanpa tanda baca titik. Kalau kamu beri tanda baca titik justru akan salah. Kemudian kesalahan yang lain biasanya dengan hormat dalam menulis ya. Menulis kan biasanya salam penghormatan itu dengan hormat titik, itu justru salah. Yang betul dengan hormat koma, tidak menggunakan titik ya. Kemudian kesalahan yang lain kita sering menjumpai akhir penulisan nama pengirim surat. Dalam akhir penulisan nama pengirim surat itu biasanya hormat saya titik. Lah itu salah ya. Kemudian setelah nama ada juga titik, itu juga salah. Yang betul hormat saya, koma, baru nama. Akhir nama orang tidak perlu diberi tanda baca titik. Kemudian akhir penulisan NIP, kalau misalnya itu surat undangan resmi atau nomor induk pegawai, NIP titik, nah itu salah. Jadi yang betul sesudah nomor induk pegawai atau NIP itu tidak pakai tanda baca titik ya, tidak pakai tanda baca titik. Jadi yang betul adalah seperti kolom penulisan yang benar NIP yang tertera dalam video itu.
yang tertayangkan di video itu. NIP ya, tanpa tanda baca titik, baru ditulis NIP-nya 19, 90, 01 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kesalahan yang lain dalam surat undangan sering ditemukan penggunaan tanda titik dua yang masih salah. Contoh penulisan yang salah adalah sebagai berikut. Misalnya penulisan telepon. Biasanya dalam menulis telepon itu diberi titik dua. Misalnya telepon 081234 dan seterusnya. Nah, sesudah kata telepon diberi tanda titik dua, itu justru salah. Jadi yang benar tanpa titik dua. Jadi langsung telepon tanpa titik dua ya, 081 dan seterusnya. Kemudian ada penulisan yang salah juga ketika misalnya menulis keputusan Menteri Dalam Negeri misalnya gitu ya. Nomor titik dua ya, biasanya nomor berapa begitu. Nah, setelah kata nomor itu tidak perlu titik dua. Jadi yang betul tidak perlu titik dua. Jadi sesudah nomor itu tidak perlu titik dua. Di dalam isi itu juga kita sering mengalami atau menjumpai kesalahan penulisan seperti di huruf C itu. Anak-anak, ini kesalahan penggunaan tanda kurung ya. Itu seperti tertulis di lampiran titik 21, kemudian ada kurung buka kurung tutup, itu ada 1 lembar, atau lampiran titik 25 kurung buka 5 gitu ya. Itu tidak perlu pakai tanda kurung buka dan kurung tutup. Jadi langsung saja lampiran titik 2 1 lembar atau lampiran 5 bendel begitu ya. Jadi tidak perlu sesudah angka 5 diberi keterangan kurung buka kata 5 kemudian di kurung tutup. Itu justru salah, tidak efektif ya, penggunaannya tidak efektif. Nah, anak-anak, agar tidak terjadi kesalahan yang lain, saya ingin mengingatkan kembali daftar kata baku dan tidak baku. Nah, di tabel itu kalian bisa menyimak daftar kata baku dan daftar kata yang tidak baku. Kalau misalnya anak-anak menulis surat undangan yang jenisnya surat undangan resmi, maka harus digunakan kata-kata yang baku. Kalau misalnya di dalam surat undangan resmi
kemudian kamu pakai kata-kata yang tidak baku, itu justru salah. Nah, Pak Imam, saya pikir sudah pernah menjelaskan tentang kata baku dan kata yang tidak baku. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, nah bagaimana kalau misalnya menulis surat undangan yang tidak resmi, apakah kita boleh menggunakan kata yang tidak baku? Boleh ya, asalkan bahasanya sopan dan menarik. Nah, di situ ada contoh kesalahan pemakaian huruf kapital ya. Setelah mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat yang akan dilaksanakan besok pada titik 2 kan, kemudian kata harinya huruf besar, tanggalnya huruf besar, ya, jamnya huruf besar, tempatnya huruf besar, acaranya huruf besar. Pemakaian huruf kapital itu salah. Jadi sesudah besok pada titik 2 itu yang betul adalah menggunakan huruf kecil, bukan kapital. Jadi kata hari, tanggal, ya, pukul, acara itu tidak ditulis dengan awalan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar, jadi hanya H kecil ya, P-nya P kecil, pukul P-nya P kecil, acaranya A-nya kecil. Kalau misalnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital, itu justru penulisan yang salah. Nah, anak-anak, sekian penjelasan singkat dari Pak Imam. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.